dia itu bisa mewakili seluruh aspek yang ada di hidupnya. Apakah dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, rahayu. Kurikulum Merdeka mengedepankan pendidikan intrakurikuler yang beragam, di mana dengan beragamnya konten yang diberikan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk memiliki pilihan dalam belajar sesuai dengan apa bakat, minat, dan gaya belajar yang mereka miliki. Maka dengan demikian akan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dari anak-anak didik kita. Pada dasarnya pendidikan harus sesuai dengan alam dan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, terkait dengan konsep Tri Sentra Pendidikan, di mana anak-anak akan berkembang dan dipelihara di dalam tiga alam ini, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran dapat dengan optimal dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini memberikan ruang dan kesempatan kepada anak untuk memilih dan menentukan pembelajaran sesuai kebutuhan belajarnya. Agar guru mudah memfasilitasi kebutuhan belajar anak, maka dilakukanlah pemetaan kebutuhan belajar anak melalui asesmen yang terdiri dari asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Peran serta orang tua dapat dilibatkan pada asesmen non-kognitif dalam mendapatkan informasi terkait anak didik kita, sehingga kita tahu bagaimana gaya belajar anak, bakat, dan minat serta kesiapan belajar anak. Pemetaan kebutuhan belajar melalui asesmen non-kognitif ini adalah langkah awal yang paling penting sebelum melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu kami membuat e-data pemetaan kebutuhan belajar anak dengan memanfaatkan Google Form yang akan diisi oleh orang tua siswa tentang data anak terkait gaya belajar anak, minat dan bakat, kesiapan belajar, serta harapan terhadap pendidikan untuk anak-anak mereka. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan Google Form sebagai pemetaan kebutuhan belajar siswa serta peran serta orang tua di dalamnya, tentunya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah terkait dengan orang tua. Karena kita melibatkan orang tua, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi yang beragam, di mana tidak semua orang tua paham tentang penggunaan teknologi ataupun penggunaan Google Form-nya. Walaupun secara potensi mereka sudah memiliki HP dan juga alat elektronik lainnya untuk memanfaatkan fasilitas Google Form ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana orang tua bisa memahami terkait dengan isi dari setiap pertanyaan. Maka dari itu kami selalu mengadakan komunikasi dan sosialisasi yang baik kepada orang tua sehingga mereka mudah dan paham untuk mengisi Google Form tersebut. Sosialisasi ini penting dilakukan guna menyamakan persepsi dan juga pemahaman terkait apa-apa yang kita butuhkan terhadap orang tua. Maka dari itu kami selalu melibatkan orang tua, guru, komite, dan kepala sekolah di dalam mengorganisasikan setiap program kami. Dalam melaksanakan asesmen non-kognitif berbasis e-data kebutuhan belajar anak dengan melibatkan peran serta orang tua, ada beberapa alur yang dilalui sampai pemanfaatan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, merancang Google Form kebutuhan belajar anak. Guru perlu merancang dengan baik terkait isi dan kebutuhan dalam asesmen non-kognitif melalui Google Form, karena terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan oleh guru sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi. Membuat pertanyaan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dimengerti ketika mengisi Google Form. Langkah selanjutnya ataupun alur selanjutnya adalah sosialisasi dan pengisian. Sosialisasi dilaksanakan sebelum pengisian data. Di sanalah kesempatan guru menyampaikan apa yang menjadi harapan dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan sehingga orang tua siswa dapat paham dan mengerti ketika mengisi Google Form. Kegiatan asesmen non-kognitif
dilakukan sampai dengan memperoleh data dari orang tua terkait dengan minat belajar, gaya belajar, dan kesiapan belajar anak. Maka asesmen non-kognitif cukup dilakukan sampai di sana sebelum masuk ke alur selanjutnya. Maka data dari asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif ini menjadi acuan untuk penyusunan perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa dimaksimalkan. Data yang diperoleh, dipelajari, dan ditindaklanjuti dengan merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi kebutuhan. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan di dalam kelas terkait dengan data-data yang diperoleh. Pada contoh kali ini kita menggunakan pembelajaran dilakukan di kelas 4 pada pembelajaran pendidikan Pancasila elemen Bhinneka Tunggal Ika. Memfasilitasi pembelajaran bisa diberikan beragam sesuai pemetaan kebutuhan belajar anak yang dilihat dari gaya belajar visual. Kami fasilitasi dengan beberapa contoh gambar dan video yang mencerminkan kebinekaan. Gaya belajar auditory kami fasilitasi berupa rekaman paparan terkait Bhinneka Tunggal Ika. Dan gaya belajar kinestetik kami fasilitasi dengan unjuk permainan dan mencocokkan gambar. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah modul ajar diselesaikan, guru tinggal melaksanakan pembelajaran dengan teknik dan strategi yang sudah disusun atau dirancang. Diferensiasi pada konten, proses, dan produk harus menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian autentik pada kegiatan yang telah dilakukan, baik itu pada konten, proses, dan produk yang semuanya telah disediakan instrumen penilaiannya. Nah, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Refleksi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran diferensiasi untuk siswa yang akan dijadikan acuan dalam asesmen diagnostik berikutnya, dan bahan komunikasi kepada orang tua terkait perkembangan anak mereka. Dari proses kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan di dalam kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, dengan pemamatan Google Form dan pemetaan kebutuhan belajar serta peran serta orang tua, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang kami lakukan ini sangat maksimal. Itu terlihat dari bagaimana peran serta anak-anak di dalam pembelajaran, lihat dari senyumnya, rasa semangatnya, dan kreativitas anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran, menandakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka telah terfasilitasi dengan baik. Maka dari itu ke depan kami harapkan dari proses kegiatan refleksi yang kami lakukan, kami akan tetap mengkoordinasikan dengan orang tua untuk mencari celah-celah perbaikan ke depannya, sehingga hubungan kami dengan orang tua bisa selaras, karena itu merupakan peran dan fungsi kami untuk menjaga dan merawat tumbuh kembang anak-anak untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu pada akhirnya kami akan tetap melakukan program ini guna melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih maksimal lagi. Sangat senang belajar hari ini karena saya bisa memilih cara belajar yang saya sukai. Ada bermain, berkelompok, pokoknya saya sangat senang. Mudah-mudahan seterusnya seperti ini ya Pak Guru. Saya selaku orang tua sangat berterima kasih karena dalam setiap kegiatan di sekolah, orang tua selalu dilibatkan, termasuk dalam pemanfaatan Google Form, pemetaan kebutuhan belajar anak. Semoga kedepannya sekolah selalu melibatkan orang tua agar kami para orang tua bisa tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami di sekolah. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung program pemanfaatan Google Form dengan melibatkan peran serta orang tua dalam memetakan kebutuhan belajar anak. Semoga dengan demikian kebutuhan belajar anak benar-benar difasilitasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harapan saya ke depan, semoga program ini tetap bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya bisa diikuti oleh guru-guru yang ada di SDN 1 Labuan Prei.